persiapannya ya sebagai warga negara yang baik, tanggil yang harus dihadapi. Ya bang ya, sebagai perempuan yang pasti saya harus memperjuangkan hak saya. Tapi kalau ditanya kronologis, sepertinya lebih baik saya nggak usah jawab deh. Toh nanti saya cerita yang ada saya di perkarain lagi gitu kan. Ya kita bakal berjuang, yang pasti kita sudah siap akan kita hadapi. Saya akan memperjuangkan hak saya sebagai perempuan. Sebelum sidang ada komunikasi dulu sama Mas Nikolas nggak Mbak? Tidak ada ya. Sejauh ini belum ada. Gimana kira-kira teman-teman? Ya gimana Bang untuk hari ini? Ya baik, terima kasih teman-teman media yang hadir meliput dalam persidangan kasus perkara 415. Yang pertama, kehadiran kita di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sebagai warga negara yang baik untuk taat kepada prosedur hukum yang sedang berlangsung. Jadi kalau ditanya persiapan kita nggak ada. Linda, Gitu. Persiapan kita hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ditanya tentang problem apa yang dialami oleh Ayu Thalia, saya kira nggak ada permasalahan hukum sehingga Ayu Thalia ini dijadikan sebagai terdakwa. Kalau pendapat hukum saya, kenapa seperti itu? Karena yang bersangkutan ini sebagai warga negara yang baik ingin mencari perlindungan hukum dengan membuat laporan polisi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dengan laporan polisi tersebut, undang-undang juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap warganya yang membuat laporan ataupun yang menjadi saksi dan atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi kita melihat di sini bahwasanya ada rangkaian hukum yang semestinya diberikan perlindungan hukum kepada Ayu Thalia yang dibuktikan dengan laporan polisi tadi. Kalau perbuatannya tersebut adalah karangan ataupun cerita bualan, nggak mungkin klien kita ini membuat laporan polisi. Buat apa dia mencari sensasi? Atau dia sudah punya pekerjaan yang jelas dan dia sudah hidup dengan tenang dan nyaman. Akan tetapi dengan adanya laporan polisi itu dia hanya ingin meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi peristiwa yang sama seperti apa yang ia alami. Jadi kalau memang teman-teman menyatakan apakah Anda siap, 100% kita siap. 100% kita siap mengikuti persidangan ini, dan karena memang ini sudah sampai di persidangan akan kita buka semuanya yang sebenarnya, baik tentang hubungan, kedekatan dan lain-lain akan kita buka. Jadi ini saya kira momen yang bagus untuk buka-bukaan seperti itu. Iya kan, momen yang sangat bagus dan negara memberikan kesempatan kepada Ayu Thalia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Kita juga minta maaf ke rekan-rekan media, kemarin sempat nggak bisa dihubungin karena saya jujur masih menjaga privasi sih pelapor. Tapi karena sekarang sudah masuk ke persidangan, ya intinya saya akan memperjuangkan hak saya. Apa yang benar akan saya perjuangkan. Saya nggak mau mau sejam saja disalahkan, saya nggak mau, apalagi setahun 2 tahun. Karena saya nggak salah. Posisinya berarti Ayu Thalia ini sebagai apa Bang? Yang pertama, status Ayu Thalia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa. Ini saya jelaskan, terdakwanya kenapa terdakwa, Ya, kan begitu. betul. Masyarakat kan bertanya-tanya. Sedangkan cuma jadi korban ya, dugaannya
dugaannya beliau dituduh melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 311. Itu kan pidana umum. Pertanyaan saya, pencemaran nama baik yang mana yang dilakukan oleh Ayu Thalia? Karena memposting. Ini kan saya baca di dalam salinan berkas perkara, Ayu Thalia dituduh karena ada postingan di Instastory-nya tentang luka lecet tadi. Ya. Yang kedua, ada dari bukti media pers dan ada bukti dari media televisi. Nah, yang kami pertanyakan, kalau memang ini dijadikan sebagai bukti untuk mempidanakan seseorang, di kemudian hari orang akan takut menjadi narasumber dan orang akan takut menyampaikan apa yang ia alami kepada publik. Satu yang perlu garis bawahi, bahwasanya di dalam instastory tersebut Ayu Thalia tidak pernah menyebutkan nama orang di situ. Hal yang wajar jikalau dia memposting di instastory-nya tentang apa yang ia alami dengan luka lecet tadi. Dan memang setiap hari beliau selalu update tentang kegiatan-kegiatan setiap hari. Apakah hal tersebut dijadikan bukti oleh teman-teman untuk mempidanakan tersebut adalah hal yang menurut hukum cukup kuat. Nanti akan kita buktikan gitu. Tuduhan itu saya lihat tidak jelas. Bang, ada upaya mediasi sama Nicholas yang sendiri sebelum kasus ini naik ke persidangan? Ada upaya mediasi sebelum Ini kan sudah proses hukum. Kita serahkan kepada proses hukum. Karena kan di dalam restoratif justice juga yang berwenang melakukan restoratif justice adalah pihak kepolisian. Sampai sekarang kita melihat tidak ada restoratif justice. Kalau memang ada undangan untuk restoratif justice, ya tentunya akan kita hadiri. Gitu. Jadi apakah salah seorang warga negara yang memperjuangkan haknya untuk melindungi dirinya agar peristiwa yang dialami tidak terulang itu membuat laporan polisi? Kalau itu salah, percuma kita untuk buat laporan polisi gitu. Karena saya lihat dalam dakwaan juga dengan dasar laporan polisi dan instastory beserta dengan bukti media. Salahnya di mana? Rekayasanya di mana gitu loh. Kalau memang ini mau fair ya, di dalam keterangan saksi itu CCTV tersebut ada 10 titik. Kenapa CCTV tidak dijadikan sebagai alat bukti? Harus fair juga. Di dalam CCTV tersebut ada mungkin bisa dilihat rangkaian peristiwa, tapi CCTV tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus ini. Dan itu kita lihat di dalam salinan berkas perkara. Ya kalau memang bukanlah CCTV-nya, kan ada 10 titik sesuai dengan keterangan-keterangan saksi CCTV tersebut. Kenapa nggak dijadikan sebagai barang bukti? Kalau kita hanya menjadikan barang bukti dari media televisi seperti kemarin acara Rumpi No Secret, ya itu dilindungi oleh undang-undang pers dan dia berwenang untuk menyampaikan apa yang dia alami. Semestinya ada imunitas yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada Ayu Thalia. Ini yang kita sesalkan. Jadi di sini kita luruskan kepada masyarakat bahwa Ayu Thalia tidak benar untuk merekayasa ataupun membuat perkara ini adalah laporan palsu ataupun keterangan palsu. Tidak benar. Kalau dibilang tidak ada buktinya, loh, bukti visum sudah diserahkan ke pihak kepolisian, ya, luka-luka lecet, terus celana dan baju, ada buktinya. Nanti kita buktikan saja seluas-luasnya di pengadilan ini, biar terbuka gitu loh. Karena di dalam penghentian perkara laporan di Polsek Penjaringan tersebut, saya lihat tidak ditemukan adanya tindak pidana. Bagaimana tidak ditemukan adanya tindak pidana sudah luka lecet, berdarah-darah? Kalau tidak cukup bukti masih mending mungkin kan gitu. Ini dasarnya tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Lalu bagaimana mungkin tidak ada peristiwa pidana orang sudah luka-luka? klaim abang sendiri, kenapa laporan itu dihentikan, Pak? Ya. Polisi? Ya. Kenapa laporan Ayu Thalia yang pertama itu dihentikan sama polisi?
tadi sudah jelas saya sampaikan di dalam hasil ya penetapan tadi surat pemberitahuan hasil penyelidikan dengan dasar tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Berbeda dengan tidak cukup bukti, kan gitu. Kalau tidak ditemukan peristiwa pidana, saya kira ada kejanggalan di dalam kasus ini. Ya, bagaimana mungkin tidak adanya tindak pidana kecelakaan, luka-luka lecet? Itu saja simpelnya gitu loh. Jadi kita di sini menyampaikan hak-hak daripada Ayu Thalia agar pemberitaan terhadap beliau selama ini miring bisa dijawab dengan benar dan fakta yang sebenarnya. Kalau dibilang persiapan lain ini apakah ada takut gitu? Enggak, kita nggak takut, biasa aja gitu, santai saja, agar kita hadapi saja. Yang namanya ini persidangan bebas untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya, disampaikan saja. Kak Ayu sendiri gimana untuk, kan ini kan masalah naik ke pengadilan, pekerjaan sendiri, kehidupan pribadimu seperti apa? Kerjaan kehidupan pribadi saya ya berjalan seperti biasa karena emang kan saya karyawan. Ya orang biasa ya, karyawan ya, kerja seperti biasa. Masih di tempat Pak Rudi? Masih di Prestige. Ya, sidang dulu ya. Ya, cukup ya. Ya, ya,